Gokil, ini mah mobil baru bukan mobil bekas ini. Yo guys, welcome back to Koko Review. Kalau gue tanya ke kalian, biasa mobil simpanan apa sih? Yang terbesit pasti kan kalau nggak Mercy, BMW, Audi, ya kan? Tapi nggak buat pemilik mobil sebelum ini nih. Pemilik Xenia ini jadiin MPV sebuah simpanan. Bayangin aja, Xenia ini produksi tahun 2022, sekarang udah 2025 ya, udah 3 tahun. Odometernya baru nyentuh 6.600. Definisi beli mobil buat jadi pajangan nih, simpanan. Buat kalian yang nggak percaya, ikutin terus ya. Ini gue mau review kondisi interior, eksterior, sampai ke ruang mesinnya. Apakah beneran 6.600 km atau putar-putaran? Sekalian nanti gue sharing-sharing beberapa indikasi kilometernya itu asli atau putaran. Pertama kita bahas dulu dari depan nih guys. Fascia depannya ini Xenia yang sudah all new, jadi jauh terlihat lebih modern. Cuman ini Xenia yang tipe X, jadi ada beberapa fitur yang belum ada. Seperti di bawah sini dia belum ada fog lamp, tapi udah dikasih rumahnya ya. Kalau kalian ada budget lebih bisa diganti dengan fog lamp beneran. Nggak gitu mahal kok harusnya. Cuman untuk perlengkapan utama dia nggak ada di pangkas. Lampu utamanya tetap LED, multi reflektor. Jadi cahayanya sudah putih dan lebih elegan. Lanjut, bagian samping. Ini sambil gue review juga kalian udah langsung bisa lihat lah. Ini mobil kilometernya beneran apa enggak. Soalnya as you can see ini bener-bener mulus. Nih, bawah ya, kita lihat nih. Velg cuy, ini paling kelihatan ya. Ban masih tebel, kelihatannya juga masih seger banget. Pasti kalian bisa bedain juga ya, orang-orang yang sering jual beli mobil bekas mungkin, hobi mobil, pasti kalian bisa bedain ban-ban yang udah vulkanisir atau ban asli. Ini bannya kelihatan karetnya itu masih seger. Profilnya 185/65, ring 15. Kemudian kita lihat tahun produksinya, tahun 2022 cuy. Berarti apa? Sesuai ya. Produksi tahun 2022 dan ini bannya 2022. Dari baru belum diganti nih. Velg dia model palang 5 tapi single tone, warnanya gunmetal gitu ya. Dan ya, lihat nih sini. Zoom in dikit deh, tuh. Stiker shock breakernya masih kelihatan jelas cuy. Tuh, kelihatan nggak? Kaki-kakinya masih bening. Ya kan? Nih, biasa di sini-sini nih. Biasa di area spakbor sini kan kalau udah pemakaian pasti banyak lumpur nempel ya. Ini udah bersih sama sekali, bersih nggak ada yang nempel gitu. Kenapa gue mention tadi di kolong spakbor? Kalau mobil ini putar-putaran, segimana kalian bersihin itu spakbor, pasti kelihatan. Sedangkan ini dibersihin dikit aja langsung kelihatan kayak baru lagi ya. Untuk spion dia masih manual retract, dilipatnya manual, belum ada lampu sen di spion. Gagang pintu model tarik, udah dilengkapi sama anti gores juga di sini, anti gores kuku. Cuma yang tipe X belum dilengkapi sama smart keyless entry ya, jadi nggak ada tombol buat buka-bukaan, kita harus buka dari kunci. Oh, but it's okay lah. Ini small matter lah buat beberapa orang. Kalau buat gue sih memang fitur paling utama yang gue cari di sebuah mobil ya smart keyless entry ya. Cuman ya bisa disesuaikan sama budget juga. Bagian belakang dia modelnya Xenia yang all new ini dia modelnya pipih ya. Jadi terlihat lebih aerodinamis. Nggak terlihat seperti MPV Roti Tawar gitu loh. Terus ada garis bodi dari depan ke belakang. Bikin siluet sampingnya mobil ini tuh ya itu kelihatan aerodinamis. Ini ada tarikan garis hitam dari kaca sini ya. Dia memberikan kesan efek ini nih, kesan floating roof. Untuk bagian belakang ini belum ada spoiler. Cuman bagian ininya dikasih modelan tekukan gitu ya. Jadi membentuk menyerupai sebuah spoiler. Udah dikasih rear wiper lengkap dengan washernya, tapi kacanya belum ada defogger. Lampu-lampu dia sudah ada LED, tapi campuran ya. Lampu sennya, lampu mundurnya LED. Dan kalau gue lihat ini lampu malamnya masih bohlam. Walaupun dia modelnya garis seperti LED bar. Lanjut ke bawah, kita dikasih ini 2 buah sensor parkir. Dan ada ini, knalpot variasi. Kita cek bagasinya yuk. Bukanya dari sini. Terus dia ada tombol bagasi. Nah, bagasi cukup luas. Kalau
ininya, baris ketiga ditidurin cukup luas, tapi kalau baris keduanya dinaikin seukuran mirip-mirip sebuah LCGC lah ukuran bagasinya. Di sini ada tempat buat penyimpanan sedikit. Ini di bawah ada spare tire di kolong sana ya, sorry. Nah ini kita kalau mau buka spare tire dari sini nih, di kolong. Ini kita dikasih kompartemen, terus bahannya gabus, jadi nggak kelotak-kelotak nih ya. Ada dongkrak, toolkit, dan segitiga pengaman. Kita tes tekuk bagasi lagi. Tekuk jok baris ketiga ya. Seberapa gede bagasinya nih? Wait. Ya layak kayak sebuah MPV. Kalau baris tiganya ditekuk pasti gede banget ya. Cuman sayangnya ini bagasinya joknya nggak rata lantai. Tapi penekukan nggak tuh, pelipatannya udah 50-50. Jadi butuh sini doang space-nya bisa ditekuk, ini bisa buat orang duduk lagi. Kita lihat interiornya. Nih. Engsel pintunya nih, tuh. Masih kenceng ya, ngaret banget. Ini juga salah satu indikasi kilometer asli. Kalau kilometer puter-puteran, ini juga salah satu parts yang nggak bisa dibohongin. Mobil itu semakin seiring dipakai, engsel pintunya semakin dol, semakin lemes. Sedangkan ini kalian, tuh mungkin kelihatan di video, tapi kalian harus rasain sendiri deh. Engselnya masih gigit. Door trimnya full black dan bahannya plastik. Ya iyalah, LMPV gitu kan. Nggak inilah, maksud gue no complain lah dengan bahan plastik. Dia ada permainan motif-motif sedikit di sini. Ini ada motif sarang tawon, plastik, door handle-nya juga plastik ya. Untuk pengaturan pengaturan jendela sudah full elektrik. Tapi dikasih auto up and down-nya cuman di sisi supir. Ini untuk window lock. Ini untuk pengaturan electric spionnya ya, electric mirror. Ini ada door handle. Ini plastik ya, belum dilapis kulit. Di bawah sini ada dua buah cup holder yang cukup tinggi tapi slim. Kalau di sini dikasih kompartemen tuh, kayak gue contohin naro-naro barang kayak handuk, kanebo gitu, muat lah di sini. Sini ada speaker. Ya udah, kita naik ke sini ya. Posisi duduk selayaknya sebuah MPV. Posisi duduk commanding. Commanding itu dalam artian posisinya tinggi. Setirnya tuh berada di bawah dada ya. Jadi kita visibilitasnya luas, visionnya lega gitu, mata. Pengaturan jok belum ada head adjuster, tapi udah reclining sama maju mundur, sliding. Setirnya kita coba lihat, belum ada tilt. Ada deh, tilt ada, tapi belum teleskopik ya. Tuh, ini paling tingginya aja segini, dia masih berada sedikit di bawah dada. Karena ini tipe X, bukan yang tipe tertinggi, juga banyak tombol-tombol dummy ya, fitur-fitur yang dipangkas. Ini kayak di sini-sini nih harusnya ada tombol-tombol buat fitur. Begitu juga di sini, di setir. Ini kan ada dummy-dummy tombolnya nih, tapi sekarang nggak ada. Bahan setirnya karet, polyurethane. Untuk klaksonnya kayaknya mono deh, tintin gitu. Nah, oke. Di sini ada cup holder untuk practicality-nya. AC. Apalagi yang dibahas di sini ya? Sepertinya sudah dari sini. Untuk sun visor belum ada vanity mirror-nya. Kita lanjut bahas bagian belakang dulu. Nanti bahas ke sananya dari sana ya. Yuk. Setelah gue lihat ada yang kelupaan, di sini masih ada kompartemen lagi guys. Lumayan nih buat taro-taro kartu gitu, taro-taro uang receh, uang kertas masih bisa. Baris keduanya udah pasti lega. Tuh. Nggak perlu gue dudukin juga udah kelihatan lega pasti baris keduanya ya.
Tapi nggak apa-apa, kita coba tes duduk. Dan untuk badan sekecil gue sih ini lega banget cuy. Massive legroomnya. Ini mah kayaknya tinggi 2 meter juga masih aman. Tapi tergantung yang nyetir ya. Kalau yang nyetirnya tinggi, bangkunya kan ke belakang. Tapi untuk seukuran standar kecil kayak gue sih, ini lega banget. Door trim full black sama seperti depan. Variasi motifnya juga sama ya. Ini ada motif-motif seperti sarang tawon, ini kayak ada diamond-diamond gitu. Di sini kita dikasih cup holder di atas. Di bawah dikasih cup holder yang slim. Ini ada pocket. Ada speaker juga di belakang. Nah, sekarang coba kita lihat posisi duduknya. Posisi duduk baris kedua ya. Ini posisi, menurutku ini posisi paling tegak. Paling tegak, coba kita tes apakah bisa rebahin. Wah, jauh juga rebahnya guys. Gokil, sampai segini. Lihat bedanya. Enak banget loh ini. Mantap, mantap. Dan apa ya? Ya the real 6000 km. Kalian bisa lihat sendiri tadi di layar kan, door trimnya, joknya, nggak ada apa ya, nggak ada tanda-tanda wear and tear, nggak ada kayak udah habis di door handle-nya. Jok fabriknya, jok kainnya juga masih pada kenceng, nggak ada yang berbulu. Terus di sini juga di ini nih seal plate, nggak ada lecet-lecet, masih mulus. Terus engsel-engsel, nih engsel-engsel paling kelihatan nih guys, nih sini deh. Yuk, mendekat sedikit. Nah, nih, gue tutup dulu ya. Tuh, engselnya juga masih bersih. Tuh, bersih kan? Ke bawah. Bersih. Yuk, kita tes baris ketiganya. Tadi kan baris kedua udah ya. Oh, baris kedua juga kayaknya bisa. Ini, bentar ya. Ini one touch tumble nih, bangku baris keduanya. Kalian lihat sini deh. Ini ternyata kayaknya masih bisa rebah sampai datar deh. Cuman dia kebentur ini ya. Kebentur kursi baris ketiga. Nanti coba gue lurusin itunya. Sekarang kita tes dulu legroom di baris ketiga. Sebelum kita bahas nih, indikasi berikutnya. Tuh, engsel-engsel masih pada rapi ya. Ini debu aja malu buat nempel. Karena nggak ada. Tuh, engsel-engsel ininya. Ya, plastik-plastik. Ini sebuah indikasi kalau memang mobil ini real 6000 km. Kalau kilometer puter-puteran ini biasanya nggak bisa dibohongin guys. Wear and tear-nya pasti kelihatan. Oke, kita lipat baris kedua dulu. Tarik. Sempit. Nih. Baris keduanya segini doang nih guys. Ini dengan settingan kursi paling tegak ya. Mungkin depan nanti bisa coba dibantu sliding. Sliding paling depan. Bisa nggak? Nah, oh slidingnya lumayan jauh juga ya. Lumayan jauh juga guys. Tuh. Ini kalau gue buka, kita geser. Nah, tuh, legroomnya baru lega, tapi ya yang depan coba sekalian nggak bisa dapat legroom. Coba yang normal. Oh iya nih, ternyata bisa tuh direbahin sampai rata ya. Cuman itunya nggak rata lantai. Mungkin itu buat kaki. Jadi kalian tidurannya di sini. Kita coba ya. Ini kalau mobil-mobil kekinian namanya sofa mode. Bisa nggak ini direbahin lagi? Oh nggak bisa. Ini nggak bisa direbahin, udah paling rebah. Tapi oke lah, buat kalau misalnya narik gitu ya, buat narik. Terus nunggu orderan, nyelonjor gini jadi enak. Oke. Sekarang coba kita tes kalau legroomnya dibagi ya. Maksudnya
Baris kedua dapat legroom, baris ketiga dapat nggak legroom ya gitu. Yuk kita tes dulu. Ini kita nih normalnya segini lah ya. Oke, sekarang coba bantu ini Jo. Bantu. Dah, sampai kamu masuk senyamannya deh. Segitu kayaknya ya. Segini masih muat. Ya, coba legroomnya masih oke lah ya. Masih oke. Oh. Ini adek gue lebih tinggi, dia 170 ke atas. Tuh, legroomnya masih ada. Gue juga masih ada tuh, masih oke. Masih dapat lah, masih layak gitu. Ternyata bisa nih. Tapi kalau ini mau lega banget, ya sana nggak dapat legroom. Kalau mau masih bisa sampai segini. Tuh, kalau belakang minta majuin lagi masih nyaman juga ya. Masih dapat. Ini gue juga masih bisa nyender. Iya, tuh mantap. Gue eksperimen, ini headrestnya gue copotin dan ini kalau taksi online naik ini sih enak. Nungguin orderan bisa ketiduran ini. Enak banget posisinya. Tapi sayangnya ini ya guys, kayaknya gue notice ini untuk AC-nya yang baris kedua. Model-modelnya nih, model-model AC Sigra sama Kalia nih, cuman blower doang. Bukan double blower AC dari depan, melainkan dia nyedot angin dingin aja terus dikeluarin lagi, dilanjutin gitu loh. Intinya ini model blower, bukannya full AC beneran. Tapi untuk posisi duduk baris 3 sih agak jingklik ya. Ininya agak nangkring. Dikasih cup holder di sini dan ada door pocket. Ini buat naruh handphone bisa, ini buat naruh minuman. Untuk dashboard depan ini modelnya hard plastik semua. Tapi sudah dikasih tweeter ya, menarik juga. Mobil tipe tengah-tengah. Audionya juga cukup oke. Area penumpang kiri depan kasih AC. Ini ada cup holder. Ini ada sedikit tray buat naro-naro mungkin barang-barang kosmetik gitu ya kalau cewek. Untuk glove box belum soft opening, tapi cukup lega dan dalam. Head unitnya sudah ada konektivitas USB. Ini buat taruh-taruh buku manual, buku garansi bisa. Joknya juga sama ya kurang lebih. Area tengah kita dikasih ini lighter. Ini ada sedikit cekungan buat naruh koin. Ini ada glove box juga. Wow, ada isinya. Cukup lah buat taruh-taruh ini ya. Ini ada contohnya langsung. Sanitizer dan lain-lain. Kepencet. Armrestnya masih plastik. Tapi cukup lah buat naruh tangan. Head unitnya sudah in-dash, tapi bukan head unit yang integrated ya. Jadi kalian bisa ganti-ganti dengan brand lain sesuai keinginan kalian. Dia modelnya kayak TV tabung gitu, tapi sudah touchscreen. Ini ada tombol hazard, kisi-kisi AC. AC sudah digital, pengaturan fan speed, sirkulasi udara, max cooling. Ini nonaktifin atau aktifin kompresor AC. Ini dingin banget atau dingin aja. Slot kartu. Ini ada tombol dummy. Harusnya kalau di tipe tertinggi dia ada start stop button. Engine start stop button, sorry. Di sini kita dikasih colokan USB 2.1 ampere buat ngecas ya berarti ya. Ini ada storage lumayan buat naruh handphone, naruh dompet bisa. Transmisinya manual 5 percepatan. Rem tangan model otot, rem parkirnya. Speedometer sudah dilengkapi ini ya, door indikator. Ya, hilang. Coba kita nyalain dulu ya. Baru mau ditunjuk dia hilang. Kita coba. Tuh. Ada door indikator. Jadi kalau yang ini gue tutup. Oke. Speedometer basic, tapi menurut gue cukup sporty ininya. Modelnya ya. Full analog. Wiper belum ada automatic dan intermittent juga belum ada. Untuk lampu utama juga nggak ada automaticnya, tapi udah dilengkapi. Nih, gua kasih lihat ya. Triple turn signal. Wih,
kalau nyala ininya digituin loh, kayak mobil sport gitu guys. Tuh, ada triple turn signal. Ini fitur yang sangat gue suka banget di mobil modern. Kalian kalau mau nyalip overtake cuma tinggal toel aja. Permisi bang. Nah gitu. Kita cek area mesin. Kering. Masih kayak baru keluar showroom bos. Ini mesinnya yang 1 NRVi. Kapasitasnya 1500 cc, 4 silinder. Untuk output tenaganya horsepower di 106, torsinya 130-an Nm. Udah lebih dari cukup lah buat keliling kota warawiri ya kan, anterin penumpang juga kalau mau jadi taksi online. Jadi irit dan bandel, nggak banyak neko-neko gitu. Kondisi mesinnya juga kalian bisa lihat sendiri ya, selayaknya mobil 6.600 km. Nih, indikasi di mesin yang bisa gue info, nih kalian bisa lihat. Banyak titik-titik QC-nya masih ada. Ini mengindikasikan kalau si mobil ini bukan KM putaran. Asli KM 6.600-an tuh. Titik-titik QC-nya masih ada. Dan kalian bisa lihat sendiri nih, stiker aja dia masih belum memudar, masih tegas stikernya. Sekarang kita tes jalan sambil ngobrol ya, bedain kilometer rendah itu asli apa puter-puteran. Tapi sebelumnya gue mau review sedikit mobil all new Xenia tahun 2022 ini. Mulai dari feedback setirnya dulu. Waduh. Mulai dari feedback setirnya, dia setirnya enteng. Dan ya, entengnya itu bukan tidak ada feedback ya, tapi enteng seperti kosong gitu guys. Ya selayaknya mobil MPV, dia kan multi-purpose ya, jadi nggak dibuat untuk sebuah hal yang sporty, yang berbau sporty. Melainkan pasti dibuat untuk condong ke kenyamanan, mau yang nyupir atau yang numpang. Dan ini salah satu faktornya nih, tuh setirnya ringan banget. Dan ringannya itu kosong, jadi kalau ringan terus ada bobotnya, pada saat kita belok kanan terus kita mau koreksi ke kiri, dia seperti kayak ngelawan sedikit setirnya. Ada isinya. Tapi kalau ini pas dibales ikutan ringan, nggak ada perlawanan. Itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang negatif sih. Semua balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Berikutnya, kita bahas dari bantingan. Mobil ini baru berjalan 6.900 km. Udah pasti kaki-kakinya adem total, nggak bakal ada bunyi. Ya iyalah, 10.000 km aja belum nyampe, jelas nggak ada bunyi tuh. Oke, kita lewatin paving block yang mana jalanan kalau kaki-kaki ada trouble dikit aja lewat paving block pasti langsung kedengaran bunyinya. Tapi ini nggak ada. Untuk karakter suspensi dan shock breaker memang dia stiff ya, dan lebih ke arah keras. Kenapa? Karena untuk mengakomodir penumpang atau muatan full. Ini kan MPV, multi-purpose vehicle. Kalau dikasih yang rada keempukan, nanti kalau diisi penumpang full dan kalau barangnya banyak, mobilnya ambles. Jadinya malah nanti gasruk-gasruk dan dipakainya nggak stabil. Makanya dikasihnya agak stiff, keras. Jadi nih, sambungan paving block berasa di pantat. Gredek gitu berasa. Tapi bukan ke arah sesuatu yang nggak nyaman, nggak juga. Jadi gue cuman mau bilang kalau mobil ini keras gitu. Bukan yang nggak nyaman sih, semua balik lagi ke preferensi kalian lah ya. Nah terus berikutnya, mobil ini. Nah berikutnya ini kan transmisi manual ya. Ini karena balik lagi odometernya baru 6.900. Persnelingnya ini masih gigit banget guys. Tuh masih tak tok gitu. Masih rigid berasanya. Bukan kelihatan, berasanya tuh. Tak tok. Dan koplingnya, karakter kopling si Xenia ini banget. Kalau orang bilang kan kalau itu satunya pendek ya. Kalau yang ini tuh dalam, lawan katanya apa ya Joy ya? Cetek itu ini ya.
cetek itu shallow kan? Oh enggak, ini koplingnya itu jauh. Nah, koplingnya itu kalau pendek kan kita lepas kopling dikit aja udah masuk koplingnya. Kalau ini koplingnya harus agak jauh karakternya. Ini lebih jauh dari R3. Kemarin kan gue sempet test drive R3 ya. Ini lebih jauh lagi. Ngelepas koplingnya tuh udah hampir mau habis. Untuk peredaman so-so lah. Tapi yang di kuping gue rasain ini ada improvement dibanding versi sebelumnya ya, Xenia yang sebelumnya. Tuh. Nih, ada motor mau lewat. Nah, tapi yang gue rasain ya di kuping gue ini peredamannya masih lebih baik dibanding Sienta kemarin loh. Iya nggak, Jo? Kalau Sienta kemarin gue pernah review Sienta, kalau motor lewat, kayak kaca nggak rapet. Nah, kalau ini masih lumayan ada keredamnya sedikit. Kalau Sienta tuh yang bener-bener kayak tembok triplek dah. Nah, bener-bener nancep banget di kuping gitu ya. Kalau ini lumayan lebih teredam. Nggak tahu mungkin karena efek mobilnya masih baru mungkin ya. Karena kan ini baru 6.900. Udah otomatis karet-karet pintu masih pada kenceng. Jadi peredaman mungkin sedikit lebih baik. Tapi dibanding Sienta kemarin, peredaman samping ini sedikit lebih oke. Cuman kalau peredaman mesin, nah sama kolong, ini kalah jauh. Sienta kemarin adem banget. Suara mesin nggak tembus, suara kolong nggak tembus. Rolling road noise gitu ya, rolling resistant gitu nggak tembus. Kalau ini, tuh tembus ya. Dari kolong tuh berasa gerudukan ya. Tuh, sama kalau kopling salah masuk, suara mesinnya masuk banget ya, ya kan? Ini 4 kuping loh, 2 orang. Dan gue hobi dan yang ini nggak terlalu hobi. Tapi sama-sama notice-nya hal yang sama gitu. Berarti kan ya cukup valid lah. Walaupun memang masih review subjektif aja. Untuk bantingan so-so, ini lewatin paving block yang agak gak rata. Berasa ya gerodakannya. Road noise dari kolong juga gerodok-gerodok gitu juga masuk ke dalam. Tapi ya as it is, selayaknya MPV, selayaknya LMPV, low class MPV. Jadi menurut gue itu sebuah hal yang standar lah, karena di jejeran saingannya juga nggak sampai yang peredamannya impresif banget. Paling impresif itu si R3 sama Expander. Itu yang paling top di kelas LMPV. Nah kalau ini peredaman kolong, mesin sama samping menurut gua so-so lah, tembus. Tapi kalau dibanding seri sebelumnya, yang Xenia sebelumnya, sebelum all new, ini ada improvement. Unggulnya di sini tuh duduknya semua luas. That's it. Nah itu karakter harusnya sebuah MPV gitu. Kan dia multi purpose kan. Jadi memang visibilitas harus jelas, duduk harus commanding, dan di sini semua di-achieve dengan baik. Kayaknya dibanding Expander, baris ketiga masih lebih luas ini. Masih lebih lega ya? Kayaknya duduk masih, kaki tuh nggak harus ngengkang gitu loh. Oh, kalau Expander agak... Masih, itu lumayan harus ngengkang. Iya. Kayaknya yang tadi itu aman. Berarti in terms of akomodasi, mobil ini oke guys. Akomodasi dan practicality. Tuh, kita intermezzo ya, tuh peredamannya seperti yang kalian bisa lihat. Barusan ada motor pakai knalpot brong lewat, lumayan ngerambat ke dalam. Tapi dibanding Sienta ya, Sienta kemarin tuh bener-bener kedengeran jelas. Ya, kemarin kayak kaca nggak ketutup rapet lah pokoknya. Tembus nusuk banget ke kuping. Kalau ini kedengeran tapi kayak ada bantalannya gitu ya. Nah. Gitu guys. Tapi ya selayak kayak MPV lah. Selayak kayak LMPV. Dan memang mobil ini kan ditujukan untuk lebih ke arah niaga, komersil, dan warawiri hari-hari dengan apa ya, tujuan yang lumayan apa ya, menurut gue tuh lumayan fungsional. Jadi functionality over quality. Posisi duduk commanding, tinggi banget guys. Tuh, ini
visibilitas ke depan terlihat dengan jelas ya. Kaca samping kiri kanan juga lebar, spion juga lebar. Dan karena ini unit baru 6.900 km odometernya, jadi ya kalian kalau beli mobil ini udah nggak perlu pusing apa-apa lagi, tinggal beli, udah gas. Kalau yang mungkin mau jadiin taksi online tinggal gas, kalau mau jadiin mobil keluarga juga ya udah tinggal gas. Apalagi yang kalian pusingin, nggak ada bunyi sama sekali kaki-kakinya tuh, nggak ada. Nah kalau irit, bahan bakar ya, konsumsi bahan bakar berdasarkan MID ini 1:12,5 dengan transmisi manual. Dan perlu diingat kalau MID itu ada sedikit deviasi, kadang-kadang dia bisa lebih boros hitungannya, atau kadang-kadang malah bisa lebih irit, jadi nggak aktual banget. Tapi pengalaman gue pakai mobil manual, kalau dalam kota rasa-rasanya 1.13, 1.14 tuh masih bisa dapat, tergantung kaki kalian. AC masih dingin banget, udah jelas lah. 10.000 km aja belum nyampe mobil ini, udah ya bener-bener mobil baru lah. Ini bekas rasa baru, the real definition of pre-love tapi rasanya brand new. Udah, gue sih dengan budget lebih hemat 30% bakalan happy banget sih kalau beli mobil ini ya. Adek gue aja bilang tadi, buset ini kalau emang seleranya gue MPV boleh nih, karena memang menarik banget ya Jo ya, kayak baru banget. Ini buat family trip nggak bakal pegel-pegel. Ya betul, karena kursinya juga surprisingly lumayan empuk loh guys. Nggak tahu mungkin karena ini masih fabric gitu ya, kain. Gue berasa tuh jok kalau kain itu lebih berasa kayak di sofa rumah, lebih homey gitu ya, lebih relaxing. Nah gimana guys, buat kalian yang mau rasa mobil baru dengan budget lebih hemat, mungkin sekitar 30%-an kali ya, cocok banget nih mobil. Soalnya apa? Ini barunya udah di atas 200 jutaan dengan tipe yang sama. Sedangkan kalau kalian ambil unit ini dibanderol harganya di bawah 200 juta. Dengan pajak juga masih nyala. Buat kalian yang penasaran detailnya seperti apa, langsung cek aja di kolom deskripsi ya. Dan semoga video gue ini bisa membantu dan menambah wawasan buat yang nonton. Kalau ada informasi yang salah, ada informasi yang kurang, atau kalian pengen sharing pengalaman kalian pakai Xenia X ini, coba share di kolom komentar ya. Terima kasih semua yang sudah menonton. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.